Dengan Satgas, dengan sekuat tenaga dan segala keterbatasan, perang melawan sindikat penempatan ilegal. Ternyata ada kejahatan yang kedua, Pak Muldoko, yaitu kejahatan ijon rente. Pak Jokowi tanya kepada saya, Mas, kalau mereka berangkat uangnya dari mana? Izin Pak Presiden. Dua cara yang mereka tempuh. Pertama, menjual harta milik keluarga. Benar ya? Motor dijual, sertifikat tanah digadaikan, ibunya punya kalung emas dijual. Karena biaya penempatan itu tidak murah. Rata-rata 30 juta untuk tiket pesawat, berangkat dan kembali. Biaya medical check up, sekarang harus biometrik, termasuk tes psikologi, biaya pelatihan yang juga tidak kecil, kemudian juga paspor, visa. Itu biaya yang harus ditanggung oleh PNI. Sehingga itulah untuk 10 sektor jabatan yang tentang eksploitasi dan mengeluarkan peraturan daerah. Dan khusus untuk PNI sekalipun bukan domestik, saya laporkan kepada Bapak yang Korea ini. Dulu Pak, mereka itu dikutip biaya untuk prelim pembekalan 5 hari yang dilakukan oleh BP2MI. Dikutip ya. Sekarang BP2MI membebaskan biaya pembekalan, nginap, makan 5 hari, dan biaya pelatihan selama 5 hari untuk para CPNI. Tidak hanya itu, dulu mungkin mereka berangkat diam-diam, nginep di mana kita juga nggak tahu. Sekarang kita inapkan mereka di hotel seperti ini, hotel bintang 4. Ini nggak main-main. 2 malam, makan, minum, nginap, gratis, dibiayai oleh negara, oleh Badan Perlindungan. Saya tanya teman-teman, senang nggak dibiayai oleh negara? Mau nggak kalau dikembalikan bebannya dari beban kalian? Nggak mau ya. Sehingga itulah Pak Muldoko, mereka ini penyumbang 159,6 triliun. Pak Arianta, mohon dibantu Pak. Saya bolak-balik bicara dengan teman-teman DPR. Kenapa sih negara ini terlalu pelit kepada rakyatnya sendiri? Ya, mohon maaf, pasal 30 apa aja sering kita diskusi, jelas kok bunyinya. Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya tempat. Apa saja yang saya sebutkan tadi. Kalau negara menyiapkan masing-masing, kita berikan cuma 30 juta. Dikali 270.000 per tahun yang berangkat, domestik maupun yang formal. Mereka ternyata mengembalikan pada negara setiap tahunnya 159,6 triliun. Jadi 30 juta jika dibagi 270.000, negara hanya mengeluarkan 8,2 triliun. Ini pikiran gila kepala badan, tapi bisa diuji apakah kepala badan yang gila atau yang tidak setuju anggaran ini dialokasikan yang gila. Artinya negara hanya mengeluarkan 8,2 triliun, tapi PMI mengembalikan setiap tahun 159,9. Negara ini hadir untuk menyiapkan sebagaimana semangat Presiden tentang sumber daya manusia. Kita akan bertarung dengan negara-negara lain menyiapkan para pekerja untuk memiliki kompetensi, keahlian dan keterampilan di sektor pekerjaan yang mereka pilih dan memiliki kemampuan berbahasa. Saya laporkan ada 2 terobosan Bapak yang sedang kita buat, mohon dukungan Bapak sebagai KSP. Kasihan Pak, kemarin ada video viral lagi, barang-barang PMI ini disita oleh bea cukai dan kadang-kala setelah disita dibongkar nggak kembali. Saya katakan bea cukai tidak salah karena menjalankan aturan. PMI tidak salah karena yang salah adalah mungkin BP2MI selama ini kurang mengedukasi. Harusnya PMI diedukasi barang apa saja yang bisa dibawa, kalau kategori bekas, jenis apa saja, berapa banyak. Ini tidak ada aturan. Sehingga saya datang ke Pak Dirjen Bea Cukai mengusulkan, insya Allah sedang dalam tahap pembahasan, tahun ini akan menjadi kado istimewa Presiden Jokowi. Insya Allah tahun ini 2023 nanti akan keluar peraturan Menteri Keuangan pembebasan bea masuk barang milik pekerja hingga kemudian mereka kalau berangkat ke luar negeri untuk apa ya? Cari uang, mimpinya masa depan. Salah satunya punya rumah untuk keluarga. Saya protes kemudian ke DPR, Pak Menteri, kenapa sih hanya ASN ada rumah bersubsidi murah? Kenapa hanya prajurit TNI dan Polri ada kredit perumahan bersubsidi murah? Kita usulkan TNI harus ada skema perumahan murah bersubsidi menjadi program pemerintah, dan itu disetujui dan sedang dalam tahap pembahasan yang sangat serius.
Pemda misalnya menyiapkan lahan, PT Kapra membangun rumah-rumahnya, PMI mencicil setiap bulannya, tidak ada paksaan, tapi jika mimpi punya rumah, negara hadir untuk menyiapkan fasilitas tersebut. Di acara ini kami ingin tentu dengan segala hormat dan kerendahan hati Pak Muldoko bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita, anak-anak bangsa ini. Kita sudah memulai dengan keterbukaan Bapak, acara-acara planning seperti ini live MD, publik bisa menyaksikan. Bahkan saya mungkin lebih gila lagi Pak Muldoko, rapim Pak, rapat pimpinan. Saya live lewat MD. Dalam pandangan saya, tidak ada negara yang tidak dibiayai sumber keuangannya dari rakyat. Demi Allah. Maka lembaga negara harus mempertanggungjawabkan sepeser pun berapa besar yang diterima melalui kementerian lembaga digunakan untuk apa? Program apa yang sudah dibuat, apa dampak dari program-program itu rakyat menilai. BP2 ini sudah memulai keterbukaan, rapat pimpinan pun dilakukan secara live, terlebih acara-acara seperti ini. Mohon Pak Muldoko menyempatkan waktu untuk memberikan motivasi sekaligus arahan kepada seluruh pejabat di lingkungan BP2 ini. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama. Walaupun waktu tidak politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Staf Pengadilan Dr. Haji Wudhu SPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Bapak Kepala BP2MI, Pak Benny Ramdhani. Tepuk tangan dulu kepada beliau. Para undangan yang hadir, mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Anak-anak saya yang saya banggakan, ini sudah PMI ya, bukan CPMI lagi ya. Ini sudah PMI. Yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada Kepala BP2MI yang telah melakukan berbagai perubahan. Memang kita diberi kepercayaan untuk memimpin, itu harus berbuat sesuatu, melakukan perubahan. Sebagian besar dari kita begitu duduk lupa, nggak mau bergerak dari situasi yang apakah itu baik atau tidak. Ini, jadi saya terima kasih. Banyak hal-hal yang diperbaiki, dirubah menuju ke arah yang baik. Kita tahu di depan kita ada persoalan, tapi sebagian besar dari kita tidak melakukan sesuatu. Akhirnya, ya, organisasi itu udah cukup lama usianya, nggak ada yang berubah. Ini. Jadi kalau kita menjabat di sebuah tempat itu bukan lamanya, bukan, tetapi seberapa banyak yang kita lakukan. Semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan para permataran saluran di KSP dan kita buat keputusan apa yang bisa diberikan kepada sektor-sektor itu. Itu teman-teman sekalian, percayalah bahwa negara betul-betul hadir untuk kalian semua. Karena negara juga memahami, walaupun tidak dalam bentuk mobilisasi, tetapi kita juga memahami bahwa angkatan kerja baru di Indonesia ini di dalam setiap tahunnya itu cukup besar. Cukup besar. Pada sisi yang lain,
Dan sekian banyak anak-anak Indonesia juga ingin mendapatkan pendapatan yang layak bagi kelangsungan hidupnya untuk menyiapkan masa depannya. Untuk itulah berbagai upaya telah kita lakukan agar semuanya itu memberikan kemudahan bagi para calon pekerja migran Indonesia. Itu kira-kira. Ya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Kepala BPPMI dan seluruh jajarannya. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan-perbaikan, karena kalau yang di jajaran BPPMI sudah bagus, tetapi di agen-agen ini kita perbaiki lagi, kita benahi lagi bersama-sama, dan harus memiliki standar yang jelas dan tegas. Suatu saat saya ke Hong Kong, teman-teman di Hong Kong menyampaikan, Pak, kami ini para pekerja juga ingin memiliki rumah setelah kami selesai. Itu di sini kalau ada sudah direspon oleh kepala BPPMI dan Tapra, ini sungguh luar biasa. Untuk itu teman-teman semuanya, kalian yang akan berangkat ya, supaya berhemat. Berhemat dalam arti hidup secukupnya, tidak koyak-koyak, tetapi gizinya tetap dipertahankan maupun dijaga dengan baik, sehingga kalian masih memiliki sejumlah uang untuk menyiapkan masa depan. Karena kalian sebagian besar belum nikah ini kan? Kalian akan menikah, jadi harus ditata, dimanage dengan baik keuangannya. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, kalian bekerja di negara orang lain, apalagi kalian sudah diberikan credential tadi, maka kalian itu sebenarnya sudah menjadi diplomat. Itu, ingat itu. Kalian kesana menjadi bagian dari diplomat. Berarti merepresentasikan sebuah negara Indonesia. Untuk itu, jaga. Kalau tadi itu berdiri dengan kepala tegak, pulang dengan mengusungkan data, maka tegaknya kepala kalian adalah sebuah kehormatan negara. Itu. Dan kalian tidak dianggap sepil oleh siapapun. Agar itu bisa dihormati oleh orang lain, maka jagalah kehormatan. Masing-masing pribadi menjaga kehormatan dengan baik, jangan sembarangan, dan mencerminkan inilah orang Indonesia. Ini harus menjadi sebuah cerita yang baik, jangan menodai itu. Kalian sudah disiapkan, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk seenaknya. Pesan saya ketiga, bekerja dengan penuh dedikasi atas pekerjaan yang dibebankan. Maksudnya apa? Tidak sembarangan. Kalau kalian diberikan tanggung jawab, karena semua tanggung jawab pekerjaan itu harus kalian bertanggung jawabkan kepada bos kamu. Sama, kita juga begitu. Diberi tugas harus full dedicated terhadap tugas atau pekerjaan itu, karena pekerjaan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Nggak ada lagi yang LLA, ya. Apalagi kabur-kaburan. Nah ini nggak boleh lagi seperti itu, ya. Supaya jaga dengan baik, dan saya yakin kamu pasti bisa. Baik, terima kasih. Dengan demikian, saya mewakili negara selaku Kepala Staf Presidenan mengantarkan kalian menuju ke negara tujuan dalam skema G2J ke Korea Selatan dengan jumlah 302. Dengan ini, dengan menyebut
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya berangkatkan ke negara tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampailah kita pada penghujung acara di siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara.